Hai guys, perkenalkan nama saya Dwi Rohmatul Isnaini dari kelas 12 AKL 2. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Bandung, Tulungagung. Di sini saya ingin menceritakan tentang pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan massal. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu, suatu institusi maupun negara terhadap hak dasar manusia. Menurut undang-undang di Indonesia, dua jenis pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada hakikatnya, HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah kepada manusia dalam menjalani kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi adalah hak dasar atau pokok seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan. Aksi pelanggaran terhadap HAM kerap terjadi di sepanjang sejarah peradaban manusia, dari dulu bahkan hingga kini, termasuk di Indonesia dan banyak negara lainnya di dunia. Pelanggaran HAM ringan meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan pelanggaran HAM berat mencakup kejahatan pembunuhan massal atau bisa disebut genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan the crime of aggression. Adapun menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 1. Pembunuhan massal atau genosida. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagai kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Genosida ini tergolong kejahatan besar yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Di Indonesia, genosida terjadi akibat konflik yang ditemui di daerah-daerah sengketa, perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan lain-lain. Salah satu contoh genosida di Indonesia adalah pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada 12 Desember 1946. Adapun bentuk-bentuk kejahatan genosida antara lain membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang secara langsung ditunjukkan kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, baik dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, misalnya yang terjadi pada beberapa kasus yang menimpa TKI di luar negeri. Perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, kekerasan seksual berbasis siber atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa seperti penculikan, penyekapan, dan kejahatan lainnya, serta kejahatan apartheid. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, pelanggaran HAM banyak ditemukan. Berikut adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, dihimpun dari berbagai sumber. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 12 Desember 1946 yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 5 Desember 1947. Kerusakan Tanjung Priuk pada 12 September 1984 atau pada masa Orde Baru.
Kasus ini telah menewaskan 24 orang, 26 orang luka berat dan 19 orang lainnya luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini adalah dengan menetapkan 14 terdakwa, namun semuanya dinyatakan bebas. Peristiwa Talangsari pada 7 Februari 1989, juga dalam era pemerintahan Presiden Soeharto. Kasus ini telah menewaskan 27 orang dan sekitar 173 orang ditangkap. Namun, yang sampai ke pengadilan hanya 23 orang. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jakarta tanggal 27 Juli 1996. Kasus ini menewaskan 5 orang, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Majelis hakim menetapkan 4 terdakwa namun dinyatakan bebas, serta 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Jelang runtuhnya Orde Baru, kasus ini menewaskan 4 orang mahasiswa. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 orang terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 orang terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Tragedi Sembangi pada 13 November 1998. Kasus ini menewaskan 6 orang mahasiswa. Tragedi Semanggi 2 yang terjadi pada 24 September 1999 dan mengakibatkan 1 orang mahasiswa tewas. Penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998. Kasus ini menyebabkan hilangnya 23 orang, 9 orang telah dibebaskan namun 13 orang lainnya belum ditemukan hingga saat ini. Berbagai bentuk kerusakan serta konflik antar suku atau golongan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa seperti konflik di Poso, Mesuji, dan berbagai daerah lainnya.